Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, kita belajar berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Meskipun di masa pandemi kalian juga harus jaga kesehatan dan terpaksa kita juga harus melakukan pembelajaran secara virtual. Oh iya, sebelum kita akan belajar hari ini, Ibu mau bertanya nih, kalian pernah nggak sih melihat orang bernegosiasi? Pernah, Bu. Ibu. Pernah ya, pasti semua orang juga pernah melakukan negosiasi. Nah, di mana kira-kira lihat orang bernegosiasi sering di mana? Pasar, Bu. Di pasar sih, Bu. Ya, benar. Di pasar ya. Biasanya kalau di pasar itu kita lihat orang melakukan negosiasi atau tawar-menawar. Sampai maksa-maksa biasanya kalau di pasar. Ya. Nah, mengapa Ibu bertanya seperti itu? Nah, karena ada hubungannya dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini itu terkait dengan kompetensi dasar 3.11, yaitu menganalisis isi, struktur, orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup, dan ciri kebahasaan. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik diharapkan mampu menentukan struktur dan ciri kebahasaan pada teks negosiasi. Nah, sekarang Ibu mau minta tolong salah satu untuk share screen materi yang udah Ibu share di grup. Baik, Ibu akan coba saya share screen kan. Ya. Oke, sudah terlihat ya. Struktur dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi. Nah, apa sih struktur dan ciri kebahasaan teks negosiasi itu? Bisa lanjut? Nah, pengertian teks negosiasi. Ada yang tahu teks negosiasi itu apa? Terlihat Itu, ya? Bu. Iya, proses tawar-menawar. Ya, benar. Teks negosiasi itu adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Seperti itu. Yang biasa kita lihat di pasar-pasar. Nah, selanjutnya struktur teks negosiasi. Bisa lanjut? Nah, struktur teks negosiasi itu ada 6. Yang pertama adalah orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Nah, sekarang kita akan bahas dari satu persatu ya. Orientasi. Nah, apa itu orientasi? Ada yang tahu orientasi itu apa? Awalan, Bu. Pembuka. Ya, Pembukaan. benar. Ya, benar. Orientasi itu pembukaan atau awalan dari percakapan sebuah negosiasi ya. Biasanya berupa kata salam atau sapaan dan sebagainya. Contohnya itu kayak suatu hari di pasar tradisional terdapat sebuah transaksi jual beli, atau kalau misal kita lagi bernegosiasi di pasar, misal bertanya, ada mangga bang gitu. Selanjutnya permintaan. Nah, permintaan, ada yang tahu permintaan itu apa? Ayo siapa? Menanyakan itu, Bu, suatu barang.
yang akan yang sedang dicari. Iya, benar. Permintaan itu menanyakan barang ya. Jadi di mana pihak yang ingin tahu itu atau pembeli menanyakan suatu barang kepada penjual. Contohnya kaos sepak bola untuk anak-anak ada, Bu, gitu ya. Terus selanjutnya itu pemenuhan. Nah, ini pemenuhan itu adalah pihak yang terkait memberitahukan mengenai barang atau objek agar orang yang diajak interaksi oleh pihak tersebut menjadi lebih paham. Contohnya ada yang tahu apa contohnya pemenuhan? Masih nggak ada ya? Nggak ada yang tahu ya? Oke, kita belajar bersama-sama. Jadi, contoh dari pemenuhan itu, misal kan tadi penjual kalau di permintaan itu kan penjual menanyakan suatu barang. Nah, di pemenuhan itu si penjual itu kayak ini ada, silahkan dipilih. Nah, gitu. Itu merupakan pemenuhan. Oke, selanjutnya penawaran. Penawaran itu apa sih? Ayo, yang aktif ya. Ada Mbak Saya izin. Ani. Oh ya, apa? Penawaran yaitu terjadinya negosiasi antara dua belah pihak yang saling tawar-menawar. Iya, benar. Penawaran itu tuh kayak puncaknya dari teks negosiasi. Seperti itu ya. Terus persetujuan. Apa persetujuan? Ketika itu kesepakatan ya, dari kedua belah. Ya, benar. Persetujuan itu kesepakatan di antara kedua belah pihak. Nah, kalau udah tawar-menawar, terus terjadilah persetujuan dan diakhiri dengan penutup. Penutup itu juga biasanya diakhiri dengan salam, terima kasih, gitu. Lanjut, setelah struktur ada ciri-ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, ciri kebahasaan teks negosiasi itu apa saja sih? Yang pertama itu bersifat persuasif, kemudian kalimatnya deklaratif, ada konjungsi, kemudian pasangan tuturan, yang terakhir itu ada pronomina. Nah, persuasif itu yang kayak gimana sih kalimatnya? Ada yang tahu? Persuasif itu biasanya kalimat bujukan ya. Biasanya kalau kita bernegosiasi itu kita harus pandai-pandai membujuk oleh orang atau penjual. Kemudian kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif itu apa sih? Kalimat deklaratif itu adalah kalimat yang berisi pernyataan yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Misalnya, kalau kita beli kaos, kemudian penjualnya bilang, kualitas kaos ini setara dengan kaos import, gitu. Nah, itu termasuk kalimat deklaratif. Terus konjungsi, apa sih konjungsi? Ada yang tahu? Konjungsi itu apa? Kata hubung, Bu. Ya, benar. Konjungsi itu kata hubung. Semuanya udah mempelajari ya, apa saja itu konjungsi, misalnya dan, tapi, dan lain sebagainya. Kemudian pasangan tuturan. Nah, ini pasangan tuturan yang paling harus ada di dalam teks negosiasi. Apa sih pasangan tuturan? Ada yang tahu? Ayo, siapa yang tahu? Mbak Anis tahu pasangan tuturan itu apa? Halo Mbak Anis. Apakah terkendala sinyal? Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Jadi pasangan tuturan itu, kalau pasangan tuturan itu dalam teks negosiasi itu tuturan. Jadi antara pembeli dan penjual itu disebut dengan pasangan tuturan atau dua orang yang melakukan negosiasi yang bersifat memerintah atau memenuhi perintah. Nah, selanjutnya itu pronomina. Apa pronomina itu?
kata ganti orang. Nah, kata ganti orang itu seperti saya, kami, kita, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, di situ ada contoh teks negosiasi ya beserta strukturnya ya. Oke, bisa dibaca salah satu, siapa yang mau baca? Mbak Nada nih, coba dibaca Mbak Nada. Baik, Bu. Struktur teks negosiasi itu ada Yang 6. Mbak yang dibaca itu contoh teks negosiasi ya. Oh iya, Ibu. Contoh dari struktur orientasi yaitu anak, Pak, ada yang ingin saya bicarakan. Bapak menjawab, oh iya, ngomong aja, Nak. Kemudian pada struktur permintaan itu contohnya seperti kalimat anak, Pak, setelah lulus SMA, saya ingin pesantren dulu selama 1 tahun. Bagaimana menurut Bapak? Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian struktur pada pemenuhan, contohnya seperti kalimat Bapak mengucapkan, menurut Bapak, mending kamu langsung kuliah. Sayang juga umur jika menunda kuliah 1 tahun. Kemudian contoh dari kalimat penawaran. Anak, bukan begitu Pak, tapi saya ingin belajar ilmu agama dulu yang benar. Seperti Bapak ketahui bahwa saat ini pergaulan di luar sana semakin tidak karuan. Seperti itu. Kemudian pada struktur persetujuan, contoh kalimatnya seperti ini. Bapak mengucapkan, oh alah kalau begitu maumu Bapak dukung. Bapak percaya pilihanmu, insya Allah Bapak izinkan. Kemudian penutup. Pada bagian penutup, contoh kalimatnya seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nada ya. Itu sudah tertara dan sudah jelas ya. Di situ ada contoh kalimat teks negosiasi dengan struktur teks negosiasi yang berada di samping. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah paham atau masih bingung? Sudah, Bu. Sudah paham ya? Oke. Kita lanjut ke selanjutnya. Nah, tentang ciri kebahasaan. Nah, ciri kebahasaan itu yang seperti apa sih? Nah, coba kita ulas ya satu persatu. Coba di balik slide yang tadi, contoh. Nah, oke. Sekarang saya ingin tanya, kalimat persuasif yang mana? Ada yang tahu kalimat persuasif itu yang mana? Mbak Anida tahu? Sebentar, Bu. Oh ya, yang membujuk ya. Kira-kira kalau ada contoh seperti itu, kemudian yang kira-kira kalimat persuasif atau kalimat bujukan itu yang mana? Apakah bagian penawaran? Pak. Bagian yang penawaran, ya benar. Kalimat persuasif itu yang kayak aku mau belajar agama dulu yang benar, seperti itu ya. Terus ada satu lagi apa ya tadi ya? Konjungsi. Nah, itu ada konjungsi apa saja ya? Apakah ada konjungsi? Ada. Apa konjungsinya? Coba.
Tetapi konjungsi bukan, Bu. Tetapi. Ya, ada tetapi. Terus, ya itu ya. Kemudian ada pronomina. Pronomina itu kata ganti orang. Di situ yang diganti kata apa? Ada kata ganti orang nggak? Saya, Bu. Saya. Saya ya. Saya ya. Kata ganti orang saya itu untuk menggantikan anak. Terus selanjutnya ada pasangan tuturan. Pasangan tuturan itu yang seperti apa sih tadi? Ya, Bapak dan percakapan anak itu. antara anak ya, percakapan antara anak dan bapak itu merupakan pasangan tuturan. Oke, sepertinya sudah paham ya, atau masih ada yang bingung tentang ciri kebahasaan? Paham, Bu. Oke, paham. Terima kasih. Nah, sekarang lanjut ke selanjutnya. Kalau sudah paham, nah ini ada tugas kelompok. Nah, kan sudah paham semuanya. Jadi ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Di situ tertera teks negosiasi. Nah, Ibu akan membagi dua kelompok ya. Kelompok pertama itu terdiri dari Mbak Anida, ada Nada Sagita, dan Isna Lailatul. Kelompok dua terdiri dari Windy Mega Saputri, kemudian Fitria Anis, dan yang terakhir itu Nur Aini. Nah, tugasnya apa? Kelompok satu tugasnya menganalisis atau mengidentifikasi struktur teks negosiasi dari teks negosiasi itu ya. Kemudian yang kelompok dua itu bertugas untuk menganalisis ciri kebahasaan dari teks negosiasi tersebut. Apakah sudah paham? Ya, Bu. Nah, kalau sudah paham, Ibu beri waktu 30 menit. Setelah selesai, kalian langsung mempresentasikan ya. Tugasnya untuk sekarang ya, Bu? Iya, Mbak Anida. Oke, sudah 30 menit ya. Bisa di stop share ya. Oke, karena sudah 30 menit, jadi kelompok satu harus mempresentasikan ya apa yang udah dikerjakan. Boleh dikirim ke satu teman kalian biar langsung di-share screen sekalian aja. Nah, oke, kelompok satu silahkan untuk mempresentasikan hasil dari kerja kalian. Silahkan. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan saya Anida Eriana, mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai struktur teks negosiasi. Oke, selanjutnya anggotanya ada Nada Sagita dan Isna. Pembeli orientasinya terdapat pada percakapan berapa harga sekilo mangga ini, Bang. Kemudian 30.000 Bu, murah permintaan. Pembeli boleh kurangkan, Bang. Itu pemenuhan. Kemudian penjual belum boleh, Bu, barangnya bagus loh, Bu. Ini bukan karbitan matang pohon. Ya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang, 20.000 saja ya. Itu penawaran, termasuk dalam penawaran. Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri ya, Bang. Penjual, asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi. Ya, Bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus. Saya jamin, Bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Kemudian ada persetujuan dalam percakapan, baiklah saya ambil 3 kilo ya, Bang. Kemudian penutup, baik, Bu, saya timbang dulu. Iya, Bang. Selanjutnya, itu dia.
hasil penemuan dari kelompok kami. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Anida dan kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik ya. Oke, ada tanggapan dari teman-teman atau masih belum? Oke, mungkin kita lanjut ke kelompok 2 aja ya. Baiklah, silakan untuk kelompok 2 bisa mempresentasikan hasil dari diskusi. Oke, kepada kelompok 2 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo kelompok 2, Mbak Nur Aini, Mbak Windy, sama Mbak Fitria Anis. Ya, saya izin mempresentasikan ya Ibu. Mohon maaf mungkin teman kami yang lain terkendala sinyal. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya Nur Aini akan mewakili dari kelompok 2 mengenai ciri kebahasaan teks negosiasi. Bisa dilanjut slide-nya, Mas. Nah, ada beberapa dari ciri kebahasaan. Yang pertama, mari kita lihat tentang kalimat persuasif. Pada teks negosiasi terlihat saat penjual mengatakan 30.000 aja Bu. Nah, itu merupakan kalimat persuasif karena untuk mengajak ibunya itu gimana kalau bayarnya 30.000. Kemudian kalimat deklaratif pada teks negosiasi terlihat saat penjual mengatakan barangnya bagus loh Bu, ini bukan karbitan matang pohon. Artinya adalah mendeklarasikan bahwa barang yang Ibu beli itu mangganya itu buah yang bagus. Habis itu konjungsi, itu ada kata tapi dan kalau. Kemudian pasangan tuturan. Pada teks negosiasi terdapat dialog permintaan dan pemenuhan, di mana dialog tersebut dinamakan dengan pasangan tuturan. Jadi tidak hanya satu tutur mengenai permintaan, tetapi juga dibalas dengan pemenuhan. Setelah itu pronomina. Pronominanya menggunakan kata saya. Terima kasih. Mohon maaf Ibu jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak Ani, terima kasih. Oke, sudah sangat baik ya, dua kelompok mempresentasikan dengan sangat baik. Nah, untuk selanjutnya apakah ada yang menanggapi atau ada yang masih bingung terkait struktur dan ciri dari kebahasaan teks negosiasi? Enggak, Bu. Belum. Oke, kalau belum, jadi tadi apa saja ya strukturnya? Apa saja, ayo. Kalau sudah paham, pasti masih ingat dong apa saja itu struktur dan ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Ayo Mbak Anida dijawab. Ada orientasi, ada permintaan, ada pemenuhan, ada penawaran. Ya, benar. Persetujuan, penutup. Ya, benar. Kemudian ciri kebahasaan ada kalimat deklaratif, persuasif, kemudian konjungsi, pronomina, dan yang terpenting adalah pasangan tuturan. Nah, kalau sudah paham semua, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ini Ibu akan membagikan lembar kerja kepada kalian. Lembar kerja sudah Ibu kirimkan di grup. Silakan kalian cari dan analisis berdasarkan soal-soal yang Ibu sudah sediakan di lembar jawab yang sudah Ibu kirimkan di grup.
pelajari dan kalian kumpulkan minggu depan ya. Ibu kasih waktu seminggu cukup ya. Cukup dong. Oke. Kalau sudah paham semua, alhamdulillah kelas bisa kita akhiri ya. Sebelum Ibu akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Oke, diam. Nggak tahu ya, saya diam, paham atau bingung. Ya, semoga kalian paham semuanya ya. Oke, sebelum diakhiri, kalian harus tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi biar tubuh selalu fit, kemudian jangan lupa tetap belajar dan semangat untuk terus belajar. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.